Salam Rahayu kepada Bapak Ketua Umum AKP DMP Perjalanan Bapak Andri yang saya hormati beserta rombongan, kepada Ketua AKP Ponorogo beserta pengurusnya yang saya hormati, kepada Ketua Perwilayah beserta pengurusnya yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu undangan warga aliran kebatinan perjalanan yang saya banggakan. Marilah kita semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gusti Yang Maha Agung, yang mana kita dapat melaksanakan acara yaitu ritual HUT RI ke-77 tahun 2022 dan peringatan 1 Suro 1956 Saka tahun 2002 Masehi dengan Condro Sengkolo, yaitu Rarasing Indria Marganing Rahayu. Dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dipersilakan sampai akhir acara pada malam hari ini. Dan juga apabila ada kekurangan dari segi apapun, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kaweningan yang nanti akan dipimpin Bapak Seno. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia yang nanti akan dipimpin Pak Mariono. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua AKP Ponorogo yang nanti akan dipimpin Pak Gatot. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Umum AKP DMP Perjalanan Bapak Insinyur Andri Hernandi. Acara yang keempat yaitu ujub ritual yang nanti akan dipimpin Mbah Seno. Acara yang kelima istirahat, yang keenam penutup. Mengingat waktu sudah semakin malam, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan salam aliran kebatinan perjalanan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu kaweningan. Kepada Bapak Seno, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih saya diberi waktu untuk memimpin adanya kaweningan malam hari
ini memperingati 17 Agustus 1977 dan meringati tahun Suro 1956 ingkang kalenggahan menika. Mboten kesupen kula ngaturaken salam Merdeka. Rahayu. Matur nuwun. Kula matur nuwun sedaya masyarakat warga perjalanan tiap wilayah luang lingkup sekabupaten Ponorogo rawuhipun beto pangorbanan tenaga nipun pikiranipun harta bendanipun. Kula matur nuwun sanget atas rawuhipun sedaya warga. Kang kula hormati Bapak AKP Pak Andri sak rombongan, kang kula hormati Bapak Ketua Perjalanan wonten daerah Ponorogo maupun di wilayah-wilayah suwang lingkup sekabupaten Ponorogo, kang kula hormati semua warga perjalanan di luar, di dalam maupun di luar semua. Saya supaya memimpin adanya kaweningan. Semua kita punya nenek moyang kita, leluhur kita, pejuang kita yang sudah gugur di medan pertempuran. Semua nanti supaya ingat mendoakan semuanya. Semua warga perjalanan, semua pinaringan kaparingan ayem tentrem raosipun, tenang tekadipun, teguh menusanipun, kaparingan sehat kuat badanipun, waras lahir batinipun, kecukupan peparing Gusti kang Maha Kuwasa. Nggih, kita semua bebarengan saya yang memimpin mendoakan semua leluhur kita. Kita semua nekataken maksibatipun kanthi slamet. Kita semua nyuwun sae kanthi wilujeng. Kita nyaosaken wilujeng dumateng khususipun ingkang babat tanah Jawi, tanah air Indonesia umumipun. Arwahe sedaya pahlawan-pahlawan kita ingkang sampun gugur wonten medan pertempuran lantaran membela tanah air kita, lantaran berkorban membela nusa bangsa tuwe negari. Agengipun awahe Bapak Satu Meikartawinata ingkang sampun maringi tuntunan saking pusat sampai bawah. Arwahipun Bapak Rasid, Bapak Sumitra, sesepuh-sepuh perjalanan semua, warga aliran kebatinan setanah air Indonesia. Kita nyasakan wilujeng yang mimpiti Kabupaten Mengker, Mbok Nyai Korek utawa Katong. Kita arwahipun ingkang babat desa Madesa Suluang Lingkup Sekabupaten Ponorogo, arwah nenek kakek moyang kita semua. Sumangga sedaya
kintun pepuji kaweningan, isinipun kaweningan di dalam luhuraken arwah kasebat. Kaweningan kita mulai. Selesai. Mekaten anggen kula mimpin wontenipun kaweningan, wonten kekirangan utawi kalepatan kula nyuwun pangapunten. Akhiripun salam merdeka. Rahayu. Matur nuwun, medal kula aturaken. Terima kasih atas kaweningan. Semoga bisa membawa lancarnya acara pada malam hari ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua Panitia kepada Bapak Mariono. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam kepercayaan, Rahayu. Kepada bapak-bapak, warga aliran kebatinan perjalanan semua, yaitu yang pertama yaitu Bapak Andri dari pusat serombongan, dan semua hadirin, para warga semua yang telah hadir di pada malam hari ini. Marilah pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu di Sanggar Marganing Rahayu, Desa Dukuh Gilang, Desa Nongkodono, dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andri, semua rombongan dari Jakarta, dan yang kedua kepada semua yaitu warga perjalanan di daerah Ponorogo sini, dari wilayah per wilayah, tidak bisa kami sebut satu persatu, yaitu pada malam hari ini bersama-sama berkumpul di sanggar ini, yaitu yang pertama memperingati malam HUT RI yang ke-77 dan memperingati 1 Suro tahun Saka tahun 1956 yaitu bersamaan dengan tahun 2022 Masehi. Condro Sengkolo Rarasing Indria Marganing Rahayu. Mudah-mudahan kita semua yaitu memperingati, yang pertama yaitu memperingati HUT RI yang ke-77, dan kedua memperingati peringatan 1 Suro, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas nama panitia apabila dalam penyelenggaraan pada malam hari ini ada kekurangan dan kekilapan dari semua apapun, yaitu saya mewakili semua panitia minta maaf yang sebesar-besarnya.
kepada Bapak Andri yang dari pusat, saya mohon ini nanti petuah-petuah dari Pak Andri untuk warga perjalanan yang ada di Ponorogo, Pak, mudah-mudahan bisa menjadi bekal, yaitu untuk belajar perjalanan yang di daerah Ponorogo. Kiranya sambutan dari saya akhiri sekian. Apabila perkataan saya mulai awal sampai akhir ada kekilapan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, salam kepercayaan, Rahayu. Terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Umum AKP DMP Perjalanan kepada Bapak Andri Insinyur Andri Hernandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya haturkan salam kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, salam Rahayu, salam nasional merdeka. Kepada yang terhormat Bapak Supar ya, Pak Seno yang telah menerima kami di sini ya, dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang pada kesempatan hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Juga dengan kita memperingati hari Tanggap Warso 1 Sura 1956 Saka. Pertama-tama saya memohon maaf kalau tadi saya dititip pesan kalau pada saat ini saya mungkin bisa berbicara dalam bahasa Indonesia atau Coro Melayu gitu. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti ada beberapa penjelasan yang kurang berkenan atau tidak bisa dipahami gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini bisa membuat warga aliran kebatinan perjalanan secara nasional, khususnya juga yang ada di wilayah Ponorogo, kita bisa bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan daripada ajaran aliran kebatinan perjalanan ini. Bapak-bapak dan ya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat kan kita sudah 2 tahun ya, kita saya mungkin juga sudah lama tidak berkunjung ke wilayah di Jawa Timur ini karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pada waktu itu. Kondisi pandemi yang sama sekali membatasi ruang gerak atau ruang kita untuk bisa berkomunikasi atau bisa menghadiri dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi saya mohon maaf dan mungkin baru hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan yang sebenarnya selalu kita nantikan ya, dalam kegiatan baik itu HUT maupun adalah kegiatan 1 Sura. Sekali lagi ya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, jembarnya kepada leluhur kita, leluhur bangsa kita, dan juga tak lupa kepada para sesepuh kita
dan sesepuh yang sudah meninggalkan kita ya, terutama kepada Pak Mbah Barman yang telah mendahului kita, ya, dimana saya paham betul dan Mbah Parman itu perjuangannya cukup luar biasa ya, sehingga bisa berkembangnya warga yang ada di sini, terutama dari warga aliran kebatinan perjalanan yang ada di wilayah Ponorogo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat kegiatan hari ini, ya memang tidak terasa ya bahwa Indonesia telah berumur 77 tahun gitu. Kemudian juga kita memperingati satu sura itu adalah tahun 1956, yang tentu saja ini umurnya adalah tidak muda lagi. Bahkan kalau kita lihat aliran kebatinan perjalanan dimulainya yang namanya Wangsit atau Dasawasita itu tahun 1927, berarti kita telah mendekati satu abad. Nanti pada tahun 2027 itu yang namanya ajaran aliran kebatinan perjalanan itu genap adalah satu abad, jadi 100 tahun. Lantas dengan ajaran aliran kebatinan perjalanan satu abad ini kita mau apa itu? Tentu saja dengan yang satu abad ini mudah-mudahan kita bisa melampaui situasi dan kondisi lingkungan atau berbangsa dan bernegara yang pada saat ini memang mengalami beberapa dinamika. Kalau kita lihat sekarang kan tahun 2022, kita punya waktu 5 tahun lagi untuk sampai kepada satu abad. Dan maksud saya satu abad itu harapan kita itu akan menjadi satu peristiwa besar. Mudah-mudahan kita bisa bersama dan kita masih diberikan umur panjang, kita bisa bersama-sama untuk menanti satu abad ini. Satu abad 100 tahun itu adalah bukan umur yang muda, tapi sudah melampaui berbagai rintangan, berbagai hambatan untuk memahami bagaimana ajaran aliran kebatinan perjalanan ini. Baik Bapak-bapak, pada saat ini kita menyelenggarakan kegiatan satu sura, di mana satu sura ini adalah berlandaskan tahun Saka Indonesia, atau lebih tepatnya sebenarnya tahun Saka Jawa. Kalau kita lihat tahun Saka itu kan merupakan hasil karya atau mahakarya daripada leluhur kita, yang tentu saja syarat dan makna ya spiritual yang tinggi sebagai tanda peradaban bangsa Indonesia. Kalau kita lihat memang tahun Saka ini itu kan ditandai dengan satu kisah yang namanya kisah dari Aji Saka, yaitu adanya sebuah negeri Mendang Kamulyan dengan rajanya yaitu Prabu Watugunung. Barangkali seringkali pada waktu penjelasan pemaparan terkait dengan tahun Saka ini di wilayah-wilayah di Ponorogo, Tulung Agung atau di Jawa Timur, bahkan di wilayah-wilayah yang lain di aliran kebatinan perjalanan sering sekali mengungkapkan terkait dengan sejarah daripada tahun Saka ini. Kalau kita lihat tahun Saka ini kan berarti tonggak utama kehidupan dan penghidupan manusia untuk mencapai negara Mendang Kamulyan, yang artinya Mendang itu adalah padi, makanya kita itu kan subur makmur ya, Gemah Ripah Loh Jinawi itu karena disebut dengan tanah Jawi itu sebenarnya itu tanah Mendang, tanahnya padi ya.
Dan kemuliaan artinya adalah kemuliaan. Jadi pada waktu itu kesejahteraan itu memang ditopang oleh adanya sumber bahan pokok kita, itu adalah padi sebenarnya tuh. Kemudian juga kalau kita lihat pada waktu kita Candra Sangkala tahun kemarin itu tahun 55 dengan Candra Sangkala yaitu Panca Pandawa Marganing Urip. Saya sedikit menjelaskan dulu yang tahun kemarin karena akan berhubungan dengan Candra Sangkala yang sekarang. Candra tahun lalu itu sebenarnya itu kan mengisyaratkan bahwa setiap kita insan pengayat itu harus sebagai satria yang berwibawa, yang harus mampu melangkah, kemudian juga harus tepat guna bagi dirinya sendiri, bagi sesama, kemudian bagi hidup dan penghidupan. Jadi kalau kita mengacu kepada falsafah dari Jawa, kita bisa memulai itu dari memayu hayuning diri, kemudian menaik tingkatannya itu menjadi memayu hayuning sesama sampai kepada memayu hayuning bawono. Tentu saja sampai kepada tingkatan bagaimana memayu hayuning bawono, kebutuhan kita terhadap yang namanya pembangunan spiritualitas kita yang akan mewujudkan spiritualitas bangsa kita juga tentu dimulai dari bagaimana memayu hayuning itu berdasarkan diri pribadi. Mulai dari diri, kemudian kepada sesama, kita lanjut kepada bagaimana alam sekitar ini. Nah, ini falsafah ini sebenarnya sering sekali menjadi tatanan di dalam bangsa dan bernegara yang ada di kita. Bahkan tadi saya mendengarkan hasil keputusan atau pidatonya Pak Presiden. Di sana menyatakan bahwa kita harus yang namanya eling lan waspodo. Sampai pada tahun 2022 Pak Presiden sendiri mengatakan kita harus eling dan lan waspodo. Karena melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini. Tentu saja malam ini kita berkumpul ya. Pada waktu itu suro yang pada waktu itu barangkali mungkin yang di daerah Ponorogo itu bisa melaksanakan Pak ya. Itu melaksanakan secara langsung gitu. Jadi mungkin para warga di sini bisa menghadiri kegiatan yang namanya suroan. Tetapi di beberapa wilayah, di beberapa tempat itu tidak bisa melaksanakan kegiatan suroan seperti ini. Makanya waktu itu diputuskan bagaimana kalau kita melaksanakan kegiatan suroan itu adalah secara apa ya dinamakan itu, secara virtual gitu, atau secara menggunakan media virtual ya, jadi tidak langsung gitu. Jadi dari sini kemudian kita melaksanakannya di Jakarta, kemudian juga di di tempat-tempat lain disatukan dengan yang namanya alat ini dengan handphone gitu ya pada waktu itu. Karena ketidakmungkinan untuk melaksanakan kegiatan suraan secara secara langsung karena situasi pandemi yang ada. Sehingga pada waktu itu melaksanakan satu surah tahun 1955 itu ada instruksi dilaksanakan itu di rumah masing-masing. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, kalau memungkinkan kita bisa laksanakan secara langsung. Dan itu dilaksanakan bersama pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 21 pada waktu itu. Nah, kita bersyukur malam ini kita dapat berkumpul bersama ya, melaksanakan kegiatan satu surah tahun 56.
Namun tentunya kan situasi pandemi ya masih ada lah. Tapi saya yakin situasi pandemi itu bagi kita mempunyai imun yang cukup kuat gitu ya. Kalau kita dapat memahami nilai spirit yang ada di dalam diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan keputusan Dewan Musyawarah Pusat yang kemarin bahwa ditetapkan Chandra Sangkala 1 Surat 1956 ini, kemarin kita berkumpul itu mencoba merumuskan itu sebenarnya di hari Sabtu ya, Sabtu Pahing, tahunnya Ehe, windunya Windu Sancaya, wukunya Marakeh, padewannya itu adalah Brahma, paringkalanya itu adalah Mawolu, padangonnya itu adalah Wogan, parasannya itu adalah Lakuni Geni, pancasudanya itu adalah Satrio Wibowo, dan pranoto mongsok kesatunya adalah Sutya Murca Ing Ambanan. Dengan Chandra Sangkala yang sekarang itu adalah Rarasing Indria Marganing Rahayu. Rasanya Chandra Sangkala ini adalah sangat bersesuaian dengan nama daripada Gedung Pasewakan ini ya. Kalau tidak salah Gedung Pasewakan ini itu adalah Marganing Rahayu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya apa itu artinya Rarasing. Rarasing itu artinya adalah adanya keharmonisan atau keselarasan atau menyelaraskan. Artinya tidak memihak tapi juga tidak menyalahkan atau antipati. Jadi kata Rarasing ini adalah bagaimana membangun harmoninya hidup, kehidupan dan penghidupan. Rarasing bisa berarti rarasing atau raras atau laras atau harmoni. Artinya bisa menyelaraskan dan mengesinambungkan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai indria, indria itu adalah kelima daripada indera kita. Tentunya penggunaan indera ini wajib memfungsikan indera secara optimal yang sesuai dengan kapasitasnya. Tentu saja karena kita oleh Yang Maha Kuasa akan diberikan panca indera ini. Jadi bagaimana indera ini digunakan sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing untuk melaksanakan kehidupan dan penghidupan kita di alam dunia ini. Kemudian kalau kita berbicara marganing, marganing itu adalah jalan atau yang dituju berdasarkan patokan atau ageman atau paugerannya wong urip, atau yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia atau orang atau wong, serta tidak lepas sebagai manusia seutuhnya. Dan yang terakhir adalah rahayu. Rahayu adalah puncaknya laku atau tujuan dari semua yang dicari setiap insan hidup di dunia ini. Rahayu adalah selamat lahir batin untuk kita semua. Yang mengucapkan juga yang mendengarkan ucapan dari salam rahayu tersebut, atau yang mengucapkan salam rahayu juga dan yang mendengarkan dari salam rahayu juga. Para hadirin yang saya hormati, jadi kalau kita coba simpulkan dari Chandra Sangkala pada kesempatan ini, artinya bahwa kita harus bisa menyelaraskan diri kita dalam mengarungi atau rarasing hidup, kehidupan dan penghidupan di dunia ini. Jadi artinya pergunakanlah diri kita atau panca indera kita pada khususnya sebagaimana sesuai dengan petunjuk yang sudah diajarkan, yaitu ageman dan paugeran. Tentu saja
kita mengacu kepada ajaran dari Aliran Kebatinan Perjalanan, yaitu budaya spiritual. Karena jalannya atau awalnya atau marganing sudah sangat jelas, yaitu dengan melaksanakan yang wajib, meninggalkan atau tidak melaksanakan yang tidak wajib. Artinya kan kita sudah tahu ada larangan dan ada yang kewajiban. Artinya kita juga sudah tahu apa yang disebut dengan MIPIP-2 atau yang namanya M7. Kemudian juga kalau kita lihat, makanya dari itu petunjuk atau panutan yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita, marganing keutamaan adalah perilaku seorang yang berdasarkan pada rasa yang sudah tertuntun oleh kekuasaannya Gutsi atau penguasa Gusti. Sehingga orang-orang yang berbuat hanya karena laku utama semata-mata hanya menjalankan dan menjaga hidup untuk menuju pada karahayon atau kerahayuan. Sebab ketika mencapai marganing rahayu, tentu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Perlu yang namanya konsekuensi yang tinggi dalam hidup kita, disertai dengan hati yang legowo dalam menerima semua ketentuan darinya. Sebab kalau kita lihat, kerahayuan atau rahayu akan bisa terlaksana apabila kita semua dan para warga semua serta sesama hidup kita itu saling mengingatkan. Dengan pepatah kita bahwa kita harus saling asah, saling asih, dan saling asuh dalam bimbingan serta panuntunan dan petunjuknya dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian juga kita bisa menyimpulkan kembali bahwa seseorang yang berilmu tinggi, kalau kita mengacu kepada Sabtu Pahing, jangan lupa pada kewaspadaannya atau kapraitnan, agar mutiara yang tidak tadi yang luntur itu tidak lepas atau luntur dari diri kita sendiri. Jadi artinya cahaya atau nur yang kita keluarkan dalam diri kita, potensi kita, spirit kita, jangan sampai luntur. Karena kita lihat pranata mangsa kita yang ke-1 atau yang namanya Sotya Murca Ing Embanan, artinya bahwa kita harus tetaplah berbuat kebaikan setiap hari tanpa lelah atau sesuai dengan kodrat dan kapasitasnya. Bagaikan sang surya yang selalu bersinar atau menyinari, dipakai atau tidak, suka atau tidak suka, surya tetap bersinar dari pagi sampai sore. Jadikanlah diri kita itu bagaikan surya sebenarnya tuh. Makanya kalau kita lihat buku manakehnya itu kan adalah Batara Surya. Sekalipun perjuangan itu terasa berat, terasa panas di badan dan hati, tetaplah berjuang dengan padewannya Brahma bisa menjadi lebih matang bagaikan bata merah yang dari tanah liat jika dibakar menjadi lebih kuat dan kokoh. Sehingga diharapkan kepada seluruh warga kita akan menjadi warga yang tangguh. Jadi jangan seperti tumbuhan itu, tumbuhan seperti pohon kangkung atau pohon toge, tapi harus seperti pohon jambu yang kuat gitu ya, walaupun tidak disiram. Maka dari itu kita sebagai pelaku spiritual kepada seluruh warga aliran kebatinan perjalanan haruslah berproses untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya.
bagaikan dari ulat yang makan daun atau padagon, ini karena sifatnya wogan atau ulat, dan menjadi kepompong serta akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi untuk bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, tidaklah cukup dengan menghafal, mempertanyakan, serta membicarakan saja sebenarnya itu. Tetapi juga harus dilaksanakan. Karena nilai spiritual kita itu adalah tidak lain dari kasunyatan sebenarnya itu. Jadi apa yang menjadi nyata? Kita sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kalau kita tidak perbuatan. Jadi berbuat itu bisa menjadi nyata, dari hasil kenyataan itu adalah wujud daripada kualitas manusia untuk mengeluarkan nurnya atau cahaya yang ada di dalam diri kita. Sehingga itu yang kita bisa lihat. Dan tentunya kita menginginkan bahwa tercapainya sifat-sifat budi luhur dari Pancasuda kita adalah satria yang berwibawa, adalah perilaku atau perjuangan yang secara terus-menerus dengan selalu menjaga kaprayatnan ya, atau kewaspadaan yang tadi seperti yang saya bilang, kita harus ada eling dan waspada agar bisa menuju ke kerahayuan itu. Baik yang memimpin maupun yang dipimpin bisa sama-sama saling harga menghargai. Sebagaimana pelaksanaan sifat jiwa kemanusiaan seperti pepatah yang ada di dalam ajaran kita adalah bagaimana memandang orang lain itu seperti halnya memandang terhadap dirinya sendiri. Ungkapan itu sebenarnya terungkap kalau seandainya Bapak dan Ibu warga Aliran Kebatinan Perjalanan khususnya yang ada di Ponorogo, seandainya pernah ke Ciparai gitu ya, itu di makam mama itu pasti ada Mama Mei Kartawinata itu tertuang kata-kata bagaimana memandang orang lain itu adalah seperti halnya memandang terhadap dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita membangun rasa menghargai, hormat menghormati di antara sesama manusia. Karena proses penghormatan itu akan memberikan dampak yang dampak yang besar bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Para hadirin yang saya hormati, warga aliran kebatinan perjalanan khususnya di wilayah Ponorogo yang saya cintai, saya pikir itulah sambutan hari ini. Ya sekali lagi apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya selaku dari Badan Pekerja Harian dari Dewan Musyawarah Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Sura 1956 dan selamat juga kepada Indonesia yang telah berusia 77 tahun. Semoga tahun baru ini kita dapat penerangan atau pepadang dari Yang Maha Kuasa untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan saya menghaturkan agungnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jembarnya kepada leluhur bangsa, kepada kedua orang tua yang telah melantarankan kita lahirnya di alam dunia ini. Semoga seluruh warga aliran kebatinan perjalanan khususnya di wilayah Ponorogo diberikan rizki, kemudahan dan kelancaran serta kesehatan lahir dan batin. Demikian akhir kata saya ucapkan, salam aliran kebatinan perjalanan. Rahayu, 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 Merdeka. Terima kasih.
Terima kasih atas petuah-petuahnya dari Bapak Andri. Semoga bisa menjadi bekal dalam kita belajar ilmu aliran kebatinan perjalanan. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua AKP Ponorogo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Merdeka! Merdeka! Rahayu! Rahayu! Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DMP Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, Bapak Insinyur Andri Hernandi beserta rombongan. Yang saya hormati sesepuh, yang saya banggakan rekan-rekan pengurus jajaran DMD Ponorogo atau yang mewakili segenap warga wakil dari berbagai wilayah yang hadir pada malam ini. Yang pertama, terima kasih banyak atas kunjungan beliau dari DMP Pusat ke Ponorogo, berkunjung sudi bertandang ke kediaman sesepuh Mbah Bikan, kemudian di Sanggar Prajekan, di kediaman Suwargi Mbah Parman, dan sudi untuk ke makam beliau. Kami atas nama keluarga besar Mbah Parman dan keluarga besar seluruh warga perjalanan Kabupaten Ponorogo banyak berterima kasih dengan beliau-beliau yang hari ini berkunjung ke Ponorogo. Banyak kekurangan tentunya yang malam ini. Yang pertama karena di berbagai wilayah, Bapak Ketua, kami izin melaporkan singkat bahwa di seluruh sanggar yang ada di Ponorogo malam ini menggelar acara ritual peringatan HUT RI ke-77, dan juga di setiap lembaga pemerintahan melaksanakan juga. Jadi kami sekedar untuk merayakan secara rutin, memang kegiatan di sanggar seperti ini setiap malam 17 Agustus. Banyak kekurangan, kami mohon maaf tentunya, dan petunjuk dari Bapak Andri yang telah disampaikan dan kami pahami, semoga menjadi bekal kami ke depan untuk menjadi lebih baik. Berikutnya secara singkat untuk keadaan di Ponorogo sudah kami sampaikan lewat WA tentang sekilas pandang AKP yang ada di Ponorogo. Nanti lebih lanjut secara real kami siap membantu apabila nanti DMP membutuhkan. Begitu Pak Marta. Petunjuk dari Pak Marta tentunya banyak kami perlukan karena administrasi tentunya yang kami butuhkan secara mendalam terhadap data-data kami yang selama ini sudah kami himpun. Kemudian tindak lanjut untuk kegiatan organisasi kami menunggu petunjuk dari DMP. Sementara itu yang kami bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Salam Merdeka! Rahayu!
Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua AKP Ponorogo. Dan ini ada sedikit cendramata kepada Bapak Andri. Semoga dapat menerima dengan senang hati.
Wekdal ingkang dipun aturaken dumateng kula matur ingkang kaping kalih supados ngujubaken sedaya pralat saji nggih menika barupi mentah utawi mateng wujubipun sedaya warga aliran kebatinan perjalanan Suang Lingkup Sekabupaten Ponorogo meringati sepindah tahun kemerdekaan tahun 77 kaping kalih meringati wulan Suro tahun 1956 dugi warsa sakmenika. Kula kepareng ngaturaken napa ingkang dipun racik wonten ing ngajeng nika. Kula pendet saking Sekul Punar diparingipun enten januripun. Nggih, asal mula asalipun alam Gumelar nika winihipun namung kalih. Nggih menika kakung kalian putri. Kakung kalian putri gadah karep greget grejet krentek lan greget. Mahanani rohani utawi jasmani. Roh sebagai wadah saking ibunipun ingkang dipun tengeri jenang abang, putih saking wiji saking bapa ingkang dipun tenger jenang putih. Kumpule kakung lan putih dipun liputi sari-sari sekawan perkawis sarining geni
sarining angin, sarining banyu, sarining bumi. Kumpule kakung putih ngandhut wonten 3 bulan dipun namakaken Nur Cahya. Ngancik dipun mawarna rupa kedadosanipun dipun sukani takir pelontang nggih menika lek umumipun tiyang Jawi dipun teloni. Ngandhut sekawan bulan, gangsal bulan dugining 6 bulan. Alat piranti dipun paringi kumpuli sari-sari kawan perkawis, sarining angin, sarining geni, sarining banyu, sarining bumi, wiji sejati sampun wujud nggih menika ingkang dipun wujudaken golong 5. Wiji sejati sampun wujud dipun paringi alat piranti 7 cacahe nggih menika dipun parani alat piranti utawi bolongan, paringi otak, paringi mripat, pun paringi telinga, paringi grana, paringi tutuk, paringi asta, paringi suku. Wiji sejati umumipun dipun tingkepi waktu sampun 6 bulan. Umumipun tiyang Jawi tingkepan. Ngancik 7 bulan dugining 8 bulan 9 bulan. Wiji sejati dipun paringi alat piranti komplit, dipun paringi rasa lan urip. Nggih menika paringi otak saelinganipun, mripat saawasipun, telinga sak pengrungunipun, grana sak pangambunipun, tutuk sak ucapipun, asta sak penggrayangipun, saraf rasanipun, ati sak pikiranipun, suku sak tumindakipun. Nika ingkang dipun wujudaken golong 7 dalan 7 kalih golong 9. Wiji jati sampun wancine lair 9 bulan, umumipun punjul 10 dina biasanipun. Wiji jati lair dipun namakaken wong aku wong urip. Aku wong urip dipun wujudaken menika kembang telon. Wonten toyanipun, toya menika dipun ibarataken segara rasa rasane urip. Ya menika sampun lair wontenipun gedang setangkep kambil gundil nggih menika saking bapa lan biyung kambilipun wujudipun. Ngancik setahun sampun ingkang dipun namekaken niku wau Nur Rasa, paring urip lan rasa. Lair niku dipun paringi urip lan selanjutipun umur bayi umur setahun
dipun lair dipun namaiaken gadah ngucap tekad laku. Ngancik 3 tahun dugine 6 tahun 12 tahun sak terusipun bayi sampun kepengin gadah pangertosan pados ilmu dipun namaiaken gadah kekarepan dat sifat asma apengal. Dados dat niku diparingi karep sifat miturut sipatipun Gusti, asma pinamka tetenger damel bedakaken setunggalan setunggalipun kesane mboten jumbuh apengal kedos ngajeni setunggal lan setunggalipun. Wontenipun buceng kudung utawi buceng panggang emas. Buceng kudung atosipun daya warga pikantuk pangayomanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Buceng panggang emas mugi sedaya kantuk kamulyan ngesane Gusti Kang Maha Kuwasa. Wontenipun jenang Kapuranta kalih Genyang Sewu. Nggih sedaya warga kita sedaya mugi Gusti paring pangapura. Enten asalipun nedha dhaharan sageta mendarah mendaging dadosaken kekiyatane kita sedaya ingkang dereng kadhahar pinaringan langgeng peparing Gusti Kang Maha Kuwasa. Menika wonten kembang taman. Taman niku ngujudaken kerukunan ingkang kathah, rukun keluarga, rukun tetangga, rukun desa, rukun negaranipun. Ringin patondo pengayomanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Wontenipun rakitan mentah wonten ngajeng. Wontenipun tebu. Mundhakipun tebu bapa setahun bapa sakros ibaratipun bayi. Gadah bayi nika 7 sasi biasanipun dipun pitoni. Munggah anda 7. Anda 7 niku atasipun tiang ajar ilmi yen sampun munggah wonten 7 pun kathah pengalaman pangertosan nggih Gusti Kang Maha Kuwasa. Wontenipun jagung salas dadi saontong, wonten janur saged ngiyati daun kanan kirinipun sada ingkang tengah. Nggih sedaya nika lambang kita anggenipun gesang wonten ing alam bebrayan pinaringan kecukupan peparing Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih mekaten
asal kula ngujupaken enten kekirangan samudayanipun kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Akhiripun salam rahayu. Matur nuwun.
Aki
sewakan srona yaka anjas parami